Melihat sejarah resesi Indonesia sejak kemerdekaan. Sejarah resesi Indonesia memang kontroversial karena beberapa negara mengalami resesi dalam beberapa tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Bagaimana sejarah resesi Indonesia? Pertanyaan ini penting karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan resesi di beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir. Sedikitnya 9 negara mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Beberapa negara tersebut adalah Amerika Serikat, AS, Jerman, Prancis, Italia, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Singapura, dan Filipina. Lalu bagaimana dengan sejarah resesi Indonesia? Berikut ini rangkumannya. Sejarah resesi ekonomi Indonesia. Resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Resesi juga dilihat sebagai bagian tak terelakkan dari siklus bisnis global. Resesi bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak merdeka, negara kita pertama kali masuk jurang resesi pada tahun 1963. Indonesia mencatat pertumbuhan negatif untuk kuartal kedua berturut-turut pada tahun 1963. Hiperinflasi menyebabkan resesi. Kebijakan pemerintah pada saat itu menggelembungkan pengeluaran pemerintah. Jumlah pengeluaran yang besar inilah yang menyebabkan hiperinflasi. Keputusan Presiden Soekarno saat itu berkonflik dengan negara lain, termasuk Malaysia. Bahkan, Indonesia juga memutuskan untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, saat itu. Sementara uang negara dari tahun ke tahun semakin berkurang. Bahkan, pada tahun 1965, defisit anggaran melebihi 600%. Kemudian, setelah Soeharto menggantikan Soekarno, perekonomian Indonesia mulai bangkit. Inflasi mulai menurun setelah Soeharto bergabung kembali dengan PBB dan memperbaiki situasi politik di Indonesia dengan dukungan IMF. Perekonomian Indonesia kembali positif dari tahun 1970 hingga 1980. Resesi Indonesia tahun 1998. Selain meningkatnya ketegangan politik, kenaikan harga minyak dunia saat itu juga mendorong perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia pada tahun 1998. Menurut data BPS tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama tahun 1998 adalah minus 12,23% dibandingkan dengan semester yang sama tahun 1997. Hampir semua sektor kecuali pertanian mencatat pertumbuhan negatif, menurut data BPS saat itu. Selain itu, BPS menyebutkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan 13,45% pada November 1998 dibandingkan 1997. Penyebab jatuhnya ekonomi Indonesia tahun 1998. Menurut laporan tahun 1998, faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi negatif Indonesia pada tahun 1998 adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Rupiah telah jatuh lebih dari 80% sejak awal Juli, menempatkan beban keuangan yang tidak semestinya pada negara. Penurunan nilai rupiah telah mempersulit penggalangan dana untuk mengimpor barang dan membayar utang pemerintah. Maka tidak heran jika Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar sebesar 138 miliar dolar pada tahun 1998. Dari jumlah tersebut, hingga 20 miliar AS dolar utang luar negeri Indonesia akan jatuh tempo pada tahun yang sama. Padahal, cadangan devisa Indonesia saat itu hanya 14,44 miliar US dollar. Pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19 yang melanda setiap negara di dunia, aktivitas ekonomi negara-negara dunia mengalami gejolak. Indonesia tidak terkecuali. Menurut Badan Pusat Statistik, BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2, 2020 sebesar minus 5,32%. Artinya Indonesia akan mengalami resesi jika tren negatif berlanjut hingga triwulan 3 2020. Namun, menurut laporan World Economic Outlook, WEO, Dana Moneter Internasional, IMF, edisi Januari 2022, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan 5,9% pada tahun 2021. Indonesia telah terbebas dari resesi tahun ini, tetapi Indonesia tampaknya telah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif ini sejak kemerdekaan. Perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Menurut kemenkeu.go.id, ekonomi Indonesia akan menguat pada tahun 2021 dan 2022, meskipun pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal kedua tahun 2020. Perekonomian Indonesia yang kuat ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2023. Pemulihan ekonomi Indonesia berlangsung relatif cepat, karena hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi. Fokus pada penciptaan tenaga kerja dengan kebijakan untuk mengelola pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, PN, yang mulai berlaku pada tahun 2021 dan perlindungan kesehatan dan masyarakat pada tahun 2022. Merupakan pendorong penting pertumbuhan ekonomi. Inilah sejarah resesi Indonesia sejak kemerdekaan, yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Indonesia perlu menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif dengan memperkuat kebijakan di berbagai bidang.